Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Petinggi TNI UNIFIL, Rusia siapkan rudal nuklir untuk Australia dan Israel di Gaza. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Ketegangan global meningkat tajam setelah Rusia mengumumkan kesiapan strategis rudal nuklirnya sebagai respons atas dugaan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan Israel di Gaza, serta sikap intervensif Australia di kawasan Timur Tengah. Pernyataan mengejutkan ini datang hanya beberapa hari setelah keberhasilan pasukan TNI dalam misi perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon Selatan. TNI, yang saat ini menjadi salah satu kontingen paling dihormati di UNIFIL, mendapat dukungan penuh dari Rusia sebagai bagian dari solidaritas global terhadap negara-negara yang mengusung netralitas dan keadilan di zona konflik. Dalam sebuah operasi kemanusiaan yang berlangsung di perbatasan Lebanon-Israel, pasukan TNI berhasil mengevakuasi puluhan warga sipil dari zona merah, termasuk anak-anak dan tenaga medis lokal. Keberhasilan ini menuai pujian dari sejumlah negara, termasuk Rusia dan negara-negara Arab, yang menilai TNI sebagai simbol netralitas aktif dan profesionalisme militer dunia ketiga. Kementerian Pertahanan Rusia dalam siaran pers resmi menyatakan bahwa mereka menghargai sikap Indonesia yang teguh dalam membela kemanusiaan dan menahan diri di tengah provokasi yang terus berlangsung. Sebagai bentuk dukungan terhadap sekutu-sekutu netral, Rusia mengisyaratkan perlunya penyeimbangan kekuatan di kawasan yang selama ini didominasi oleh aliansi militer Barat. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa rudal nuklir strategis kini dalam posisi siaga tinggi di Armada Pasifik. Target yang disebutkan secara eksplisit adalah pusat-pusat militer aktif yang mendukung agresi terhadap Gaza, merujuk pada fasilitas militer Israel dan instalasi pertahanan Australia yang turut dilibatkan dalam dukungan intelijen kepada Tel Aviv. Dunia tidak bisa membiarkan satu sisi saja memegang kendali narasi kemanusiaan. Kami siap melakukan segala langkah untuk menjaga keseimbangan global, termasuk penggunaan kekuatan maksimum bila diperlukan, ujar Jenderal Valery Gerasimov dalam pernyataan terbarunya. Situasi di Timur Tengah kini memasuki fase paling kritis dalam dekade terakhir. Di tengah ancaman senjata pemusnah massal dan blokade informasi, satu hal menjadi terang. Peran aktif negara-negara netral seperti Indonesia dan pasukan TNI semakin krusial dalam menjaga wajah kemanusiaan di tengah gelombang konflik bersenjata. Di tengah kabut konflik dan perpecahan sikap negara-negara besar, pasukan TNI di UNIFIL justru menjadi simbol netralitas aktif dan kedewasaan militer negara berkembang dalam menangani konflik kompleks. Dalam misi kemanusiaan yang berlangsung sejak akhir Maret 2025, pasukan Indonesia berhasil mengevakuasi lebih dari 60 warga sipil dari zona merah di Marun al-Ras dan Aita al-Shab, dua desa yang terletak di dekat perbatasan Israel dan kerap menjadi target serangan udara. Dalam konferensi pers di markas UNIFIL, Komandan Sektor Timur, Brigjen TNI Muhammad Rafiq menegaskan bahwa keberadaan pasukan Indonesia murni untuk kemanusiaan dan menjaga stabilitas. Kami hadir sebagai penjaga perdamaian, bukan bagian dari konflik. Tapi kami juga tidak akan diam jika melihat pelanggaran hak asasi manusia secara terbuka. Ujarnya disambut tepuk tangan dari beberapa delegasi negara non-blok. Tindakan TNI mendapat apresiasi dari sejumlah negara Arab, Uni Afrika, bahkan beberapa anggota Dewan Keamanan PBB yang selama ini kritis terhadap dominasi narasi Barat. Rusia pun dalam pernyataan publik memuji Indonesia sebagai negara dengan prinsip kuat yang mampu menjaga netralitas di tengah provokasi geopolitik. Tidak lama setelah laporan dari markas UNIFIL tersebar luas, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi pengerahan kapal selam nuklir kelas Borei serta armada rudal hipersonik Zircon ke kawasan Samudra Hindia dan Laut Mediterania Timur. Target utama yang disebut dalam dokumen tidak lain adalah pusat-pusat komando pertahanan Israel dan pangkalan militer Australia yang terindikasi mendukung pengumpulan data intelijen dan operasi drone di atas langit Gaza. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov,
menegaskan bahwa pengerahan tersebut adalah langkah preventif dan proporsional atas meningkatnya agresi militer yang tidak memperhitungkan nyawa warga sipil. Ketika hukum internasional gagal ditegakkan dan diplomasi hanya menjadi tameng retorik, maka Rusia siap untuk mengambil peran sebagai penyeimbang, katanya dalam wawancara dengan Russia Today. Hingga artikel ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel atau Australia. Namun beberapa sumber diplomatik menyebutkan bahwa kedua negara meningkatkan status siaga militer mereka ke level tertinggi. Di sisi lain, sumber intelijen menyebutkan bahwa ada peningkatan aktivitas pangkalan militer AES di Darwin dan Guam, seolah menandakan kemungkinan keterlibatan lebih lanjut dalam krisis yang berkembang. Sementara kekuatan besar saling mengancam dengan persenjataan canggih, TNI justru mencuri perhatian dunia sebagai representasi pasukan netral yang kuat, disiplin, dan berorientasi kemanusiaan. Banyak analis militer memuji pendekatan silent diplomacy Indonesia yang dinilai mampu menjaga marwah bangsa tanpa harus mengejar panggung kekuasaan global. Indonesia membuktikan bahwa kekuatan bukan hanya soal senjata, tapi juga keberanian untuk bersikap benar ketika mayoritas memilih diam, ujar analis Timur Tengah dari LIPI, Dr. Yusuf Maulana. Selama bertahun-tahun, UNIFIL telah beroperasi di Lebanon Selatan untuk menjaga ketenangan pasca perang antara Israel dan Hizbullah. Namun pada bulan Maret 2025, situasi di perbatasan kembali memanas. Serangan artileri dari arah utara Israel menghantam wilayah sipil Lebanon, yang disebut oleh Tel Aviv sebagai operasi pencegahan terhadap jaringan logistik Hizbullah. Dalam kekacauan itu, pasukan TNI menjadi salah satu dari sedikit kontingen yang bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap warga sipil yang terjebak, termasuk anak-anak dan tenaga kesehatan yang tertahan di desa Aita al-Shab. Hanya 72 jam setelah laporan misi kemanusiaan TNI menjadi sorotan, dunia dikejutkan oleh pengumuman dari Kremlin. Dalam pernyataan resmi, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyampaikan bahwa sistem rudal strategis kelas Yars, Sarmat, dan rudal hipersonik Zirkon telah ditempatkan pada status siaga penuh dan diarahkan ke sejumlah koordinat di Samudra Hindia dan Laut Mediterania Timur. Sejak awal 2025, situasi di Gaza memburuk secara drastis. Serangan udara Israel intensif setelah terjadinya serangan balasan oleh kelompok Hamas yang menyebabkan puluhan tentara IDF gugur. Pemerintah Israel beralasan bahwa operasi militer mereka adalah bentuk hak pertahanan diri yang sah. Namun laporan dari LSM dan wartawan lapangan menyebutkan bahwa mayoritas korban jiwa adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Australia, dalam laporan intelijen yang bocor ke media, disebutkan memberikan dukungan teknis dan intelijen terhadap operasi militer Israel. Dukungan itu termasuk pemetaan satelit, pemanfaatan drone tempur, serta pelatihan taktis yang dikirim melalui konsultan militer swasta. Hubungan militer yang semakin erat antara Tel Aviv dan Canberra ini kini menjadi alasan utama Rusia menganggap Australia sebagai pihak yang tidak netral dan aktif memperpanjang konflik.